Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film Korea dengan judul Culprit. Film ini berkisah tentang usaha seorang pria untuk menemukan kebenaran di balik pembunuhan terhadap istrinya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, pria ini malah membayar mahal untuk fakta yang diterimanya guys. Film ini punya twist ending yang keren banget loh guys. Kalian dijamin bakal tertegun untuk sepersekian detik. Belum lagi ditambah dengan adegan di mana tersangka pembunuhan saling adu fitnah gitu guys. Seperti dalam adegan permainan Among Us. Kok bisa? Nah makanya guys, simak alur cerita film ini dari awal dan simak juga review film di bagian akhir video ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan? Well, sebelum kita mulai, nama dari watak di film ini kita ganti ke dalam nama orang Indonesia aja supaya lebih mudah mencernanya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pemuda berlari menuju ke sebuah gedung yang merupakan tempat TKP. Pemuda ini bernama Yusuf. Yusuf terlihat sedih ketika melihat seorang wanita yang bersimbah darah tak bernyawa terkapar di atas ranjang kamar tidurnya. Wanita yang mati itu bernama Yuni. Beberapa polisi berusaha mengeluarkan Yusuf dari TKP, tetapi ia tetap tidak mau keluar dan polisi pun akhirnya menyerah. Pandangan Yusuf kemudian tertuju kepada seorang pria yang duduk di tangga dengan baju berlumuran darah. Pria ini bernama Yudi. Dalam isak tangis yang tak terbendung, Yusuf pun kemudian memeluk Yudi. 6 bulan kemudian, Yudi terlihat menunggu seseorang di mobilnya. Ketika pria berbaju putih yang ditunggu muncul, ia pun segera menyerangnya guys. Pria itu bernama Yanto. Yudi kemudian menghajar Yanto hingga pingsan dan membawa Yanto ke rumah dengan sebuah mobil. Setibanya di sana, Yudi mengikat Yanto di ranjang, kemudian membangunkannya. Ketika Yanto terbangun, Yudi menanyakan dari mana pria ini mengenal Yuni, istrinya. Dan pria itu pun menjawab bahwa ia tidak kenal nama itu. Yudi kemudian menghajar Yanto karena dianggap tidak jujur. Yudi melanjutkan dengan bertanya kenapa nomor kasus persidangan Yuni ada dalam buku catatan Yanto. Yanto menjawab bahwa ia mengetahui itu dari tetangganya. Namun karena jawabannya dirasa tidak jujur, Yudi pun kembali menghajarnya hingga babak belur. Bahkan kakinya dipukul dengan palu hingga patah. Film ini beralih ke alur mundur sebulan setelah pembunuhan Yuni guys. Detektif Yudas menelpon Yudi untuk menandatangani penutupan kasus kematian Yuni. Setelah tanda tangan, Yudi mengambil paksa semua berkas file dan foto-foto kasus pembunuhan terhadap istrinya Yuni. Sekalipun polisi melarangnya. Setibanya di rumah kontrakan miliknya, seorang wanita sudah menunggunya. Wanita itu adalah Yesi, istri dari Yusuf. Yesi meminta kesediaan Yudi untuk menjadi saksi dalam kasus banding untuk putusan pengadilan terhadap suaminya. Wanita ini tidak terima suaminya dinyatakan sebagai pembunuh Yuni. Ia mengatakan suaminya tidak mungkin berselingkuh dengan istri sahabatnya sendiri, kemudian membunuhnya. Yesi juga mengatakan bahwa mereka harus mencari pembunuh sebenarnya, namun Yudi mengusir wanita ini keluar. Film kemudian beralih ke adegan di mana Yudi sedang menganiaya Yanto, pemuda yang ia tangkap tadi guys. Yudi menanyakan bagaimana ia bisa memanipulasi rambut Yusuf sehingga rambutnya bisa ditemukan dalam mulut istrinya. Karena dari rambut itulah pengadilan memutuskan Yusuf sebagai pelaku pembunuhan. Namun lagi-lagi pria tersebut mengatakan bahwa ia tidak tahu istri Yudi dan ia tidak kenal Yusuf. Adegan beralih mundur ke alur 2 minggu setelah pembunuhan. Polisi mengatakan bahwa selain rambut, Yusuf juga tidak punya alibi saat kejadian. Sedangkan kamera CCTV di sekitar TKP tidak bisa dilacak guys karena hari itu hujan deras. Ketika tidak ada alibi, bukti Yusuf sebagai pelaku semakin kuat. Bahkan berdasarkan investigasi, polisi mengatakan bahwa ini adalah kasus perselingkuhan. Karena sejak kuliah, Yusuf sudah menyukai Yuni guys. Namun Yesi bersikeras itu bohong. Karena Yesi mengetahui bahwa Yusuf sendirilah yang menjodohkan Yuni dan Yudi. Polisi mengatakan bahwa di hari kematian Yuni, Yusuf dan Yesi bahkan bertengkar karena wanita itu. Polisi juga mengatakan bahwa wajah korban juga ditutupi handuk saat ditemukan yang artinya pembunuhnya adalah orang dekat yang mengenal korban.
Polisi kemudian menunjukkan isi SMS antara Yusuf dan korban. Dan setelah melihat itu, Yesi pun menangis. Adegan beralih ke pertengkaran antara Yesi dan Yusuf. Yesi mengatakan bahwa Yusuf menyukai Yuni. Ia curiga karena suaminya kedapatan berjalan berduaan dengan wanita itu. Bahkan Yusuf memilih pindah ke rumah baru agar bisa bertetangga dan lebih dekat dengan Yuni. Saat Yesi menanyakan kebenarannya, Yusuf malah marah-marah dan mengatakan bahwa istrinya cemburu berlebihan. Namun saat di depan polisi, Yesi bertindak seolah-olah ia tidak mengetahui perselingkuhan tersebut. Agar melindungi motif supaya suaminya tidak menjadi tersangka, guys. Yesi mendatangi Yudi untuk meminta bantuannya guna menjadi saksi di saat ia melakukan banding. Alangkah terkejutnya Yesi ketika menemukan Yanto terikat di ranjang dan berlumuran darah. Saat ia berusaha membuka ikatan Yanto, Yudi melarangnya. Yesi berusaha menyadarkan Yudi bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Karena belum tentu Yanto pelakunya, namun Yudi tetap tidak ingin melepas pemuda itu. Yudi sudah seperti orang gila, guys. Berdasarkan foto-foto dari polisi tentang kematian istrinya, ia menyusun ulang tempat kejadian perkara dan mereka-reka semua adegan yang mungkin terjadi saat pembunuhan berlangsung. Ia melakukan itu guna bisa mendapatkan gambaran kira-kira siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Saat ditanya Yesi kenapa Yudi melakukan semua itu, Yudi mengatakan bahwa ia tahu Yusuf bukan pembunuhnya. Hanya saja ia tidak bisa menemukan siapa pelaku sesungguhnya. Jadi gini guys, di ruangan itu ada tempat untuk meletakkan jemuran. Nah, saat kejadian, celana dalam istrinya yang dijemur di situ ketutup handuk. Itu artinya saat pelaku datang, Yunilah yang menutupi pakaian dalamnya yang ada di jemuran. Karena ia tidak suka orang yang tidak ia kenal seenaknya melihat pakaian dalamnya. Nah, dari situlah Yudi menyimpulkan bahwa Yusuf bukan pelakunya. Sebenarnya Yudi sudah mengatakan ini kepada polisi, namun polisi mengatakan bahwa itu bukan bukti yang kuat. Setelah menjelaskan itu, Yudi pun mengatakan kepada Yuni bahwa ia sanggup menjadi saksi dalam sidang bandingnya Yusuf, guys. Saat Yudi ke dapur, Yesi membuka penutup mulut pria yang disiksa Yudi. Nah, mengejutkan sekali, guys. Pria yang bernama Yanto ini mengatakan bahwa Yudilah yang membunuh istrinya sendiri. Yesi jadi penasaran, ia pun kemudian menggeledah ruangan Yudi dan tiba-tiba ia menemukan HP Yuni yang dicari-cari polisi. Polisi sebenarnya berusaha mencari HP korban guna melihat isi HP agar dijadikan petunjuk buat nemuin sang pembunuh. Namun HP tersebut malah disembunyikan oleh Yudi. Yudi beralasan ia tidak mau polisi melihat semua foto-foto mesra ia dan istrinya. Alasan yang agak aneh sih sebenarnya. Di adegan lain, sepupu Yesi marah-marah saat ia mengetahui bahwa Yesi menemui Yudi dan siap bekerja sama dengannya untuk membuka kembali kasus banding suaminya. Sepupunya mengatakan bahwa Yudi berbahaya dan tidak bisa dipercaya. Tetapi Yesi mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan karena hanya dari bantuan Yudi lah suaminya Yusuf bisa dibebaskan. Film beralih ke adegan di mana Yudi memperagakan adegan yang mungkin terjadi saat istrinya dibunuh. Yudi bertindak selaku pembunuh sedangkan Yesi bertindak sebagai korban. Saat mereka melakukan reka adegan, Yesi benar-benar ketakutan karena Yudi seolah-olah benar-benar ingin menghabisinya dan mengetahui ketakutan Yesi itu, Yudi pun minta maaf. Saking takutnya si Yesi malah lari keluar rumah, guys. Yesi kemudian menyampaikan keanehan Yudi kepada suaminya dan ia berasumsi jangan-jangan Yudi yang membunuh istrinya sendiri. Namun suaminya mengingatkan agar jangan sampai mengatakan itu kepada polisi. Yusuf takut Yudi berubah pikiran dan batal bersaksi di persidangan. Dan ini bisa mengakibatkan Yudi akan tetap membusuk di penjara. Adegan beralih kembali ke Yanto yang diikat dan disiksa Yudi di rumahnya. Yanto mengatakan kepada Yesi bahwa ia adalah saksi kunci yang melihat Yudi membunuh istrinya. Oleh sebab itu Yudi ingin menghabisinya. Ketika ditanya kenapa Yanto bisa ada di rumah Yudi saat kejadian, Yanto mengatakan bahwa ia salah masuk ruangan dan tak sengaja melihat pembunuhan itu. Mendengarkan hal tersebut, Yesi pun auto percaya dan berusaha membuka ikatan Yanto, guys. Ketika Yesi berhasil membuka ikatan tangan Yanto, Yudi segera bergerak cepat masuk ke ruangan dan merampas ponsel yang Yesi gunakan buat menghubungi polisi. Setelah melempar HP Yesi keluar, Yudi berniat membanting kepala Yanto dengan palu. Yanto berteriak dan mengatakan bahwa ia adalah saksi kunci yang melihat Yusuf menghabisi istrinya Yudi.
Yudi terperangah sesaat. Ia seakan percaya omongan pria yang tak dikenalnya itu sepersekian detik. Namun Yesi segera memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan agar jangan percaya Yanto. Wah, saling fitnah nih guys, seperti para impostor dalam game Among Us. Oke guys, filmnya semakin membingungkan nih. Siapakah pelaku pembunuhan Yuni? Apakah Yudi suaminya sendiri karena ia cemburu Yuni berselingkuh dengan Yusuf? Atau mungkin Yesi sang pelakunya dengan motif ia ingin menghabisi Yuni karena berselingkuh dengan suaminya? Atau mungkin Yusuf karena ia sendiri tidak mau kedok perselingkuhannya dibongkar Yuni? Atau mungkin Yanto yang melakukan itu sekalipun kita belum mengetahui motifnya? Well guys, let's find out. Yudi memilih percaya kepada Yanto. Ia memberikan kesempatan kepada Yanto untuk menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Menurut Yanto, malam itu ia berusaha menghabisi Yusuf, bukan Yuni. Ketika melihat istrinya keluar rumah, Yanto mengira istrinya ingin menemui Yusuf. Jadi ia membuntutinya. Yanto ingin memergoki mereka, tetapi ia malah menemukan Yusuf bersama Yuni di rumah tersebut, bukan bersama istrinya. Saat terjadi persidangan, Yesi sempat mengancam istri Yanto karena menuduh suaminya sebagai pembunuh. Istri Yanto ketakutan, ia pun melapor perihal tersebut kepada suaminya. Nah, karena ingin tahu tentang kebenaran kasus pembunuhan itu, Yanto pun mendatangi rumah Yudi buat mengecek kembali kasusnya. Ia juga mencatat nomor persidangan dari kasus tersebut. Namun sayang, aksinya ini malah menimbulkan kecurigaan buat Yudi. Yanto mengatakan bahwa Yesi sudah mengetahui semua ini dan Yesi berbohong padanya. Yesi melakukan itu agar suaminya keluar dari penjara. Setelah mendengar kesaksian Yanto, polisi pun tiba di TKP karena sebelumnya memang sudah ditelepon oleh Yesi guys. Saat polisi menggedor pintu, Yanto kegirangan dan ia berteriak minta tolong. Ia ingin keluar namun kakinya yang patah dan ditambah Yesi yang menahannya membuat ia sulit bergerak. Yesi melarang Yudi untuk buka pintu, sedangkan Yanto malah sebaliknya. Yanto akan mengatakan bahwa Yusuf, suami Yesi lah pelakunya karena malam itu Yanto memergoki berduaan di dalam rumah Yudi. Yesi melarang membuka pintu karena jika Yanto bersaksi, maka suaminya akan tetap masuk penjara. Sebelum Yudi sempat membukakan pintu, Yesi memilih tindakan yang nekat. Ia menikam Yanto dari belakang dengan menggunakan ujung palu yang tajam. Film beralih ke adegan tentang ingatan Yesi di malam pembunuhan guys. Yesi melihat suaminya keluar dari rumah Yudi sehabis berselingkuh dengan Yuni. Yesi pun masuk ke dalam rumah Yuni dan menikam perempuan itu dengan pisau. Jaket Yesi pun berlumuran darah Yuni, makanya ia memilih menyembunyikan pisau di dalam jaket yang berlumuran darah itu. Sedangkan untuk rambut Yusuf yang ada dalam mulut Yuni, sesaat sebelum meninggalkan mayatnya, Yesi melempar handuk untuk menutupi wajah korban. Dan di handuk itu memang sudah ada rambut Yusuf karena Yusuf datang ke situ buat selingkuh guys. Jadi butuh handuk gitu loh. Ya kalian paham lah itu. Sesaat sebelum polisi berhasil mendobrak pintu, Yesi dengan cekatan menikam dirinya dengan palu yang ia gunakan buat menghabisi Yanto. Yanto mati tergeletak, Yesi pun tumbang bersimbah darah dan polisi pun datang untuk menangkap Yudi yang dianggap sebagai pembunuh. Alhasil Yudi masuk ke penjara karena ia dituduh membunuh istrinya sendiri yang ketahuan selingkuh, kemudian meletakkan rambut Yusuf ke mulutnya biar Yusuf dicurigai polisi. Tak hanya itu, Yudi pun dituduh membunuh Yanto dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yesi guys. Karena dalam film ini ternyata Yesi masih hidup dan nyawanya tertolong sekalipun ia menikam dirinya dengan palu. Well, this is very smart twist guys, unpredictable. Film kemudian beralih ke adegan di mana Yusuf menjemput anaknya yang dititip di rumah kakak iparnya. Kakak ipar Yusuf kemudian memberikan tas Yesi kepada Yusuf. Di tengah perjalanan saat menuju ke rumah sakit, Yusuf secara tidak sengaja menemukan kantong berisi jaket istrinya yang berlumuran darah di dalam tas tersebut, lengkap dengan pisau yang ia gunakan buat menikam Yuni, dan film pun berakhir.
Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, kekuatan film ini ada pada alur ceritanya yang mampu mengelabui penonton untuk berpikir tidak secara general. Secara umum jika bicara tentang perselingkuhan, pembunuhnya kebanyakan ya istri pria yang diselingkuhi. Namun dalam film ini kita seakan digiring secara psikologis untuk tidak berpikir demikian. Kemudian twist di ending cerita juga sangat bagus dan kita masih diajak mikir kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Yusuf akan merahasiakan kejahatan Yesi atau malah melaporkan istrinya ke polisi? Well, nobody knows. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, di beberapa bagian memang ceritanya agak membingungkan guys. Misalnya kenapa Yesi memilih menghubungi polisi di bagian awal, tetapi pada akhirnya ia malah ngotot banget buat ngelarang Yudi untuk buka pintu saat polisi datang. Dan diakhiri dengan adegan ia membunuh Yanto. Lebih aneh lagi, Yanto langsung meninggal di TKP sedangkan Yesi malah selamat gitu guys. Padahal secara kasat mata, luka yang diderita si Yesi lebih fatal sih sebenarnya ketimbang Yanto. Kekurangan lain, jujur kalau film Korea, kalau menurut aku penyajian sebuah adegan kadang agak terlalu lama dan lambat. Penonton udah dapat poin yang dimaksud, namun adegannya malah kelamaan di bagian itu gitu loh. Jadi untuk orang yang gak sabaran, jujur itu agak membosankan. Kayak kelamaan aja nunggunya gitu loh. Oke, secara personal overall aku memberikan nilai 7,4 dari 10 untuk film Culprit ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?